Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 24 Mei hari ini, juga sekaligus sebagai peringatan Pentakosta kedua. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur hari ini Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan membaca, merenungkan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami, dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di Pentakosta kedua, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Secara khusus saya akan baca ayat 37 dan 38. Demikian firman-Nya. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, bertobatlah. Adalah kerinduan Tuhan, adalah maunya Tuhan bagi kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya, supaya kita bertobat. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Petrus, oleh para rasul kepada orang-orang banyak yang mendengarkan khotbah Petrus setelah peristiwa Pentakosta. Orang banyak bertanya, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu." Bertobatlah. Itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Dalam konteks ayat ini, bertobat ini dihubungkan dengan iman kepada Yesus Kristus. Karena kalau kita hanya bertobat tanpa beriman kepada Yesus Kristus, maka itu sesuatu yang sangat sukar. Karena itu pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus adalah merupakan mata uang yang sebelah menyebelah, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ini yang namanya pertobatan awal yang dihubungkan dengan iman kepada Yesus Kristus. Dan ini harus kita lalui. Kita miliki sebagai umat, sebagai orang percaya, di mana kita bertobat dan kita beriman kepada Yesus Kristus. Setelah kita sudah beriman kepada Yesus Kristus, kita butuh lagi pertobatan-pertobatan dari dosa-dosa kita. Tapi pertobatan awal ini yang dihubungkan iman kepada Yesus Kristus adalah pertobatan yang menyadari bahwa kita manusia berdosa, kita manusia kotor, kita manusia najis, kita manusia durhaka, dan kita tidak bisa menebus dosa kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena itu kita datang kepada salib, karena kita tahu dan kita percaya bahwa saliblah solusi bagi penebusan dosa manusia. Itu yang dimaksud dengan bertobatlah dalam ayat 38. Lalu pertanyaannya adalah, apa pentingnya pertobatan awal yang dihubungkan dengan iman kepada Yesus Kristus? Apa gunanya bagi saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya? Dalam ayat 38 bagian terakhir, kita baca saja ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebenarnya dalam teks aslinya tidak ada kata karunia Roh Kudus. Yang ada di situ hanya pemberian Roh Kudus, tidak ada kata karunia.
Jadi akibat ketika kita bertobat dan kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara dan saya, sama seperti murid-murid yang mengalami pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Jadi pentingnya pertobatan yang dihubungkan dengan iman kepada Kristus, yang pertama adalah pertobatan dan iman kepada Kristus itulah yang membuat Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Atau dengan bahasa yang lain, disitulah kita mengalami Pentakosta dalam hidup kita. Sebelum kita beriman, sungguh-sungguh bertobat dari dosa kita, maka sudah barang tentu kita tidak menerima Roh Kudus. Roh Kudus belum dicurahkan bagi kita. Atau kita belum mengalami apa yang namanya Pentakosta itu. Tapi ketika kita sadar diri, kita bertobat dari dosa-dosa kita, dan kita beriman kepada Kristus yang mati di Bukit Golgota, disitulah Roh Kudus dicurahkan dalam diri kita, dalam hidup kita. Karena itu pentingnya pertobatan yang dihubungkan dengan iman kepada Kristus. Dengan kata lain bahwa tidak mungkin kita mengalami pencurahan Roh Kudus, tidak mungkin kita mengalami Pentakosta dalam hidup kita, kalau kita tidak bertobat dari dosa-dosa kita dan tidak beriman kepada Yesus Kristus. Atau dengan bahasa yang lain, syarat untuk kita mengalami Pentakosta, syarat supaya kita mengalami pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita adalah kita harus bertobat dari dosa-dosa kita dan kita beriman kepada Yesus Kristus. Itulah syarat kita memperoleh Roh Kudus atau mengalami pencurahan Roh Kudus. Kita ada di Pentakosta kedua. Kita seringkali hanya memperingati peristiwa Pentakosta. Bertahun-tahun kita memperingatinya. Tapi sebenarnya yang penting adalah mengalami Pentakosta itu yang lebih penting dalam hidup kita. Mengalami pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita itu yang penting dalam hidup kita. Dan saudara dan saya bisa mengalami pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita ketika saudara dan saya sungguh-sungguh bertobat dari dosa kita dan kita beriman kepada Yesus Kristus yang mati di Bukit Golgota. Disitulah kita menerima Roh Kudus, disitulah kita mengalami pencurahan Roh Kudus, disitulah kita mengalami Pentakosta. Dan Pentakosta dalam hidup kita secara pribadi, pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita secara pribadi adalah tanggal lahir kita secara rohani di mata Tuhan. Sama dengan Pentakosta dalam Kisah pasal 2 adalah tanggal lahir gereja, maka Pentakosta dalam hidup kita ketika kita bertobat dan beriman kepada Kristus dan kita menerima Roh Kudus, itu adalah tanggal lahir kita, di mana kita lahir secara rohani atau kita dilahirkan kembali. Dan itulah sahnya kita sebagai gereja, disitulah sahnya kita sebagai pengikut Yesus. Sebelum kita mengalami pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita adalah simpatisannya dan bukan pengikutnya. Tapi ketika saudara dan saya mengalami pencurahan Roh Kudus dalam hidup karena kita bertobat dan beriman kepada Kristus, maka itu tanggal lahir Anda lahir baru. Dalam kekristenan kita mengenal dua kali kelahiran. Yang pertama kelahiran jasmani dan yang kedua adalah kelahiran rohani. Itu yang disampaikan oleh Yesus kepada Nikodemus dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga. Jadi itulah pentingnya pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus. Karena hanya dengan pertobatan dan iman kepada Kristuslah kita mengalami pencurahan Roh Kudus dalam hidup. Dan kalau kita sudah mengalami pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita, maka saya percaya Roh Kudus yang akan menolong kita, memberi kita karunia-karunia Roh Kudus, tapi juga memberi kita kuasa untuk menjadi saksi bagi Kristus. Kalau kita sudah mengalami apa yang namanya pencurahan Roh Kudus. Yang kedua, akibat yang kedua ataupun pentingnya kita bertobat dan sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Caranya supaya kita diselamatkan dari angkatan yang jahat ini, caranya bagaimana? Sama ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi
Akibat yang kedua ataupun pentingnya yang kedua kalau kita bertobat yang dihubungkan dengan iman kepada Kristus, itu yang mendatangkan keselamatan bagi saudara dan saya. Itu yang membuat saudara dan saya diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kita ingat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah pentingnya pertobatan yang dihubungkan dengan iman kepada Yesus Kristus. Saudara dan saya bukan hanya mengalami pencurahan Roh Kudus dalam hidup kita, tetapi kita juga diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kalau kita diselamatkan artinya kita memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita diselamatkan artinya kita memperoleh sorga yang merupakan warisan bagi saudara dan saya sebagai garansi karena Anda beriman, bertobat dari dosa-dosa kita, dan akhirnya kita mengalami atau memperoleh keselamatan. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang mengajar kami akan pentingnya pertobatan yang dihubungkan dengan iman kepada Yesus Kristus. Karena pertobatan itu yang membuat kami akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kami. Pertobatan yang dihubungkan dengan iman kepada Yesus Kristus itu juga yang akan menyelamatkan kami dari angkatan yang jahat ini. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, kekuatan, umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.